A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat inayahnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah hadir hari ini, baik via live maupun via rekaman juga teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang ujian harta, tahta, dan wanita. Masya Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Imran, ya, Ali Imran, bahwa dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal fiddati wal dhahabi minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars gitu. Jadi dijadikan indah, zuyyina lin-nasi, bagi manusia, ya. Jadi matanya itu dijadikan indah gitu. Hubbus syahawati, dia mencintai hawa nafsu. Hubbus syahawati minan nisa, dari perempuan, anak-anak, harta, buah-buahan, dan lain sebagainya, emas, perak. Jadi semua itu adalah ujian. Kayak tadi ya, saya tadi sore itu sempat nangis, agak sesedihkan juga sih sebetulnya, karena saya kayak merasa agak dizolimi lah oleh seseorang gitu kan. Jadi ceritanya, ya, saya punya ide-ide sesuatu, tapi ternyata si ide-ide itu ditiru, ya, ditiru oleh seseorang. Dan ternyata ide-ide tersebut itu, ya, sorry Kak Zizi, oke, ide-ide tersebut itu diwujudkan sama dia gitu, tanpa ada izin ke aku gitu kan. Mungkin secara sekilas, atau untuk manusia normal mungkin yang ngerasa kalau kayak, ya pasti sedih dong. Dan ternyata aku tadi ngerasa kayak sedih banget. Jadi Kak Indah punya satu ide yang menurut Kak Indah tuh itu lumayan brilian, tapi ide ini bisa diwujudkan salah satunya oleh orang yang punya modal, paham ya? Jadi orang yang punya uang, dia punya harta kekayaan, dia bisa mewujudkan ide tersebut. Jadi Kak Indah mau mewujudkan ide tersebut, tapi dalam saat kondisi sekarang itu memang harus menggunakan uang yang banyak. Qadarullahnya, Kak Indah cek, ternyata dia sudah mewujudkan, dia sudah melaksanakan apa yang Indah ceritakan menjadi ide-ide terbaik Indah gitu di 2024 ini. Dan ya secara pribadi ya saya kesel gitu, kemudian juga nangis juga gitu kan. Sampai saya bilang ke suami, kok tega banget gitu ya, kok tega banget sih orang sampai dia niru ide aku, apa yang jadi ide aku di 2024 ini malah dia yang aplikasiin, dia wujudin dan sebagainya. Sampai nangis sejadi-jadinya gitu ke suami gitu. Dan apa yang terjadi, kata suami gini, Dek, semua itu katanya, semua itu Allah yang sudah tentukan rezekinya. Mungkin ada sekarang lagi hilaf gitu, mungkin sekarang kita lagi lupa gitu kan, karena ya mungkin kita lagi diuji gitu kan, sampai akhirnya kok tega banget ya, karena memang itu teman dekat lah bahasanya gitu. Jadi kayak bukan soal ide yang dicuri, tapi kayak kenapa sih dia nggak bilang dulu ke kita gitu bahasanya. Dan tadi langsung lah seketika istighfar, tapi alhamdulillah sih tenangnya, karena memang kita sudah mengembalikan seluruh urusan itu kepada Allah, ya, karena Allah yang mengatur segalanya. Akhirnya apa yang terjadi tadi, karena memang Kaidah juga manusia biasa, ada masa dimana mungkin kita hilap dan lupa, tapi jangan lama-lama dong lupanya, jangan lama-lama nangisnya, jangan lama-lama ngedownnya, jangan lama-lama lemahnya. Akhirnya tadi Kaidah bilang bahwa iya ya betul gitu, mungkin memang salah satu cara suksesnya dia adalah lewat wasilah ide yang hadir dari aku gitu. Ya mudah-mudahan berarti manfaat dong ide aku gitu kan. Akhirnya sampai dikatakan, oh ya, nggak bisa dengar suara Kak Indah. Teman-teman yang lain bisa dengar nggak? Kanisa, suara Kak Indah ada nggak? Oh, oke. Sekarang udah kedengeran ya? Oke, sip. Nah, jadi oke, thank you. Jadi ide-ide Kainda itu dicuri oleh salah satu orang gitu kan. Jadi Kainda tadi agak nangis sore tadi. Nah,
Setelah itu apa yang terjadi ya tadi diingatkan oleh suami Kak Indah bahwa semuanya itu ujian, gak semua hal itu bisa kita miliki, dan gak semua sesuatu yang mereka ambil dari kita itu bukan berarti mereka akan sukses, dan bukan berarti kesuksesannya mereka itu bukan berarti kesuksesan mereka itu diridhoi oleh Allah gitu ya, paham ya maksudnya. Nah akhirnya tadi saya keingetan, Kak Z, nanti malam kita bahas tentang ujian yuk gitu kan, ujian tentang harta tahta dan wanita gitu, karena terkadang kita itu uh, bisa menjadi ujian bagi orang lain, atau orang lain yang jadi ujian bagi kita, atau bahkan diri kita sendiri ini adalah ujian bagi diri kita sendiri. Nah jadi jangan jauh-jauh dulu ngebahas tentang ujian tahta harta tahta wanita untuk suami kita, tapi lebih kepada uh, diri kita itu, atau harta tahta dan wanita itu adalah ujian bagi diri kita juga. Karena ada kadang wanita-wanita di luar sana mungkin yang berpendidikan lebih tinggi, kecantikannya juga lebih cantik, kemudian penghasilannya juga lebih tinggi, dan kita iri dengan hal tersebut gitu ya, dengan wanita tersebut, dan itu ujian juga buat kita gitu. Kemudian seperti tahta tahta juga popularitas orang lain, mungkin ada yang jadi ketua apa namanya, ketua organisasi mana gitu kan, kemudian ada jadi ketua apa perkumpulan apa gitu kan, atau dia jadi pemimpin apa di komunitas kita gitu ya, dan itu ujian juga. Atau mungkin kita tahtanya popularitasnya lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan itu jujur itu sangat menjadi ujian buat kita. Apakah kita mau tetap bersyukur, ataukah kita mau jadi orang yang sombong ketika kita punya tahta tersebut. Dan yang terakhir adalah tadi ujiannya harta. Nah jadi kayaknya rasain banget gitu, dan teman-teman Mahmuda juga kayaknya ngerasain banget bahwa ketika Kak Indah diuji dengan harta di tahun 2023 itu luar biasa banget gitu. Dan Kak Indah untungnya langsung sadar dan memutuskan bahwa wah ini ujian harta nih gitu ya. Karena ceritain ke teman-teman bahwa Kak Indah saat itu Kak Indah umroh kemudian ke Turki, kemudian Kak Indah dapat fasilitas banyak dari Allah, kemudian juga ada uang juga alhamdulillah mengalir gitu ya, relasi, kemudian popularitas juga naik. Tapi Kak Indah di sana sadar bahwa segala sesuatu itu tidak bisa abadi ya, kecuali Allah lah yang abadi di dunia ini, di alam raya ini. Nah termasuk popularitas yang Kak Indah dapatkan, harta yang Kak Indah dapatkan, Kak Indah sadar langsung bahwa hal itu adalah tidak abadi. Jadi ketika bulan September ya Agustus lagi naik-naiknya popularitas Kak Indah, karir Kak Indah, dan Kak Indah memutuskan untuk berhenti dari itu semuanya. Apakah Kak Indah itu termasuk kepada orang yang tidak bersyukur? Oh, insya Allah sih tidak termasuk. Karena justru di sana Kak Indah bersyukur bahwa Kak Indah takut menjadi orang yang lupa akan bumi yang sedang Kak Indah pijak gitu ya. Jadi Kak Indah berpikir bahwa sudah saatnya Kak Indah harus tarik diri keluar dari zona nyaman, dan Kak Indah menjadi orang yang nol lagi gitu, nol lagi. Terus Kak Indah menyadari bahwa semua ini adalah titipan, dan Kak Indah harus membangun lagi dari awal gitu ya. Jadi itu saja sih mungkin salah satu ujian ya yang bisa kita bahas hari ini adalah tentang harta tahta dan wanita. Apalagi mungkin kalau pembahasan yang lebih luasnya adalah tentang bahwa sekarang lagi musim banget para lelaki yang mereka diuji dari segi hartanya banyak, kemudian dia menelantarkan istrinya dan dia cari wanita lain. Dia punya tahta dan posisi yang tinggi, dia malah selingkuh dengan asistennya. Kemudian dia digoda sama wanita sedikit, dia lemah dan dia tinggalkan istrinya kayak gitu ya. Jadi apa ya, lebih kepada kalau kurang-kurangnya iman, kita kurang ibadah, kurang kurang istiqomah, siap-siap kita bakal tergerus sama ujian-ujian tersebut kayak gitu ya. Itu saja mungkin Kak Nisa yang bisa Kak Indah sampaikan. Insya Allah nanti di akhir ada door prize ya gitu. Silakan Kak Nisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Indah untuk sharingnya. Dilanjut sharing dari Kak Zeze kepada Kak